Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainus Solihin. Saya guru Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam di SMK Negeri 1 Karawang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Program studi Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam di Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2033 23 0009 dan nomor UKG 2018 0037 1055. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi pengelasan SMAW dasar di kelas 10 TVFL 1 SMK Negeri 1 Karawang. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Selamat pagi. Oke, siap. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, semangat ya. Oke. Sebelum Bapak melakukan pembelajaran, Bapak pengen lihat kondisi di meja kalian ya, itu rapih ya, dan bersih ya. Jadi jangan ada sampah, jangan ada botol plastik ya. Dan pastikan di bawah meja kalian bersih. Oke, tidak ada sampah. Kalau ada sampah silakan ambil dan buang ke tempat sampah. Oke, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ya, kalian baca doa dulu dipimpin oleh KM. Silahkan KM. Hidup siap. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, ayo kita berdoa. Doa saya. Sikap diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, siapa? Saya, Pak. Oke, silahkan Nina. Tangan di dada semua. Hiduplah Indonesia Raya.
siapa yang mau membacakan pedoman 5K? Saya, Pak. Oke, silahkan Anjas. Definit. Pedoman 5K. Pedoman 5K. 1. Ketelitian. 1. Ketelitian. Memilah barang yang diperlukan Memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan di tempat kerja. dan yang tidak diperlukan di tempat kerja. 2. Kerapian. 2. Kerapian. Menata, menyusun, dan memberikan indikasi barang yang diperlukan. Dan memberikan indikasi barang yang diperlukan. 3. Kebersihan. 3. Kebersihan. Membersihkan material peralatan Membersihkan material peralatan dan fasilitas kerja secara rutin. dan fasilitas kerja secara rutin. 4. Kesegaran. 4. Kesegaran. Review secara berkala Mereview secara berkala aturan yang sudah ditetapkan. aturan yang sudah ditetapkan. 5. Kedisiplinan. 5. Kedisiplinan. Mematuhi secara konsisten Mematuhi secara konsisten apa yang sudah ditetapkan. apa yang sudah ditetapkan. Terus, selesai. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Bapak akan mengabsen kalian ya. Yang Bapak sebut namanya, acungkan tangan dan bilang siap hadir. Paham? Oke. Rio, Siap hadir Pak. Jidan, Siap hadir Pak. Rafka, Siap hadir Pak. Anjas, Siap hadir Pak. Brian, Siap hadir Pak. Hasan. Siap hadir Pak. Oke. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sekarang kita mulai ya. Sebelum kita ke materi pembelajaran, Bapak akan mengulas ya pembelajaran di hari kemarin, di mana kita sudah mempelajari dasar pengelasan ya, dari spesifikasi mesin las ya, terus kalian bisa menggunakan ya setting mesin las dan melakukan pengelasan 1F SMAW. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian ya. Bagaimana jika mengelas salah menggunakan elektroda? Saya Pak, Oke. ini menjawab. Oke, silakan, Maul. Hasil pengelasannya tidak kuat Pak. Pengelasannya tidak kuat. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Oh, siapa lagi? Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Silakan. Saya Pak. Oke, Dina. Apa Dina? Saya ingin menjawab hasil pengelasannya tidak maksimal Pak. Oke, excellent. Tepuk tangan. Excellent. Sekarang Bapak butuh lagi satu orang untuk menjawab. Silakan. Siapa? Saya Pak, Oke, Rio. Silakan Rio. izin menjawab Pak. Menurut saya jika ada perbedaan antara logam inti dan logam pengisi, maka tidak akan terjadi pengikatan pada logam inti. Excellent. Jadi, yang tadi kalian jawab itu sangat benar ya. Cuma Bapak akan menambahkan ya. Jadi benar tadi kata Rio. Jadi ketika ada dua buah logam inti ya dielas dengan menggunakan logam pengisi dengan elektroda yang berbeda, kemungkinan menyatu bisa, tapi untuk menjamin kekuatan itu tidak bisa. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Ya. Kalian jawab. Bagaimana jika mengelas plat tipis? Nah, ya. Yang cocok nih, menggunakan elektroda apa dan diameternya berapa? Saya izin menjawab Pak. Silakan Hasan. Menggunakan kawat las elektroda 2,0 mm Pak. Oke, excellent. Nah, ya benar apa kata Hasan ya. Jadi ketika kita menggunakan ya atau kita mau mengelas plat yang tipis ya 1 mili ya 2 mili
itu kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan ketebalannya. Jadi tidak bisa nanti ketika kalian mau mengelas plat yang ukurannya 1 mili menggunakan diameter elektroda yang lebih besar. Ya, misalkan pakai 2,6 atau 3,2. Nah, itu tidak akan imbang ya, tidak akan balance. Nah, seperti itu. Paham semua ya? Bapak akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran yang untuk pertemuan kali ini akan kita pelajari ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis penggunaan elektroda E6013 ya, sesuai dengan material plat baja karbon dengan proses pengelasan SMAW posisi 2F. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan dengan posisi 1F ya. Nah, sekarang kita naik level ke posisi 2F. Tentunya dengan menggunakan elektroda E6013. Nah, terus yang kedua, peserta didik mampu melaksanakan. Nah, ya, kalau tadi itu kalian mampu menganalisis. Nah, sekarang mampu melaksanakan proses pengelasan SMAW posisi 2F. Nanti kita akan coba ya, kita coba untuk melakukan proses pengelasan. Kita akan melakukan pemecahan suatu masalah ya, di mana ketika penggunaan elektroda E6013 ya harus sesuai ya, harus sesuai dengan ketebalan plat ya baja karbon yang nanti akan kita las. Seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, menanyakan ketika salah penggunaan diameter elektroda dengan ketebalan plat. Untuk selanjutnya, Bapak mau membagi kalian menjadi kelompok belajar ya, menjadi 3 kelompok. Dan nanti yang Bapak sebutkan, kalian pindah ke kelompoknya masing-masing ya. Siapa? Oke, Bapak akan sebutkan. Untuk kelompok 1, Rio, Jidan, Teguh, Maulana, Wisnu, dan Ahdan. Nah, itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, Rafka, Anjas, Taufik, Aditya, Rifki, dan Dirli. Untuk kelompok 3, Brian, Hasan, Rezki, Dina, Zunaidi, Denis, dan Rifa. Ya, oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, setelah kalian duduk di kelompoknya masing-masing, Bapak jelaskan ya setiap permasalahan-permasalahan yang nanti harus kelompok-kelompok kalian selesaikan ya. Untuk kelompok 1 silahkan dicatat, yaitu menganalisis penggunaan elektroda E6013 ya, diameter 2,0 pada ketebalan material 2 mm dengan 3 variabel ampere yang berbeda ya. Itu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 nanti Bapak akan bagikan ya LKPD yang masing-masing kelompok untuk sebagai bahan ya, sebagai bahan kalian diskusi untuk memecahkan masalah yang tadi Bapak sampaikan kepada kelompok kalian masing-masing. Oke, Bapak minta Wisnu untuk membagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok ya. Nah, sekarang Bapak kasih waktu kalian untuk berdiskusi ya sama kelompok kalian masing-masing 5 menit untuk menentukan dan mencari solusinya permasalahan yang tadi Bapak sampaikan ya.
Nah, setelah kalian melakukan diskusi ya, yang tadi kalian lakukan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan observasi langsung ya. Tadi kalian sudah membaca LKPD dan nanti kalian akan tuangkan di WPS ya. Di mana WPS itu kalian sebelum melakukan pengelasan disesuaikan dulu dengan WPS ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian membawa handphone? Bawa Pak. Oke, kita manfaatkan handphone itu semaksimal mungkin ya. Dimana setiap kita melakukan pembelajaran ya sebelum kita melakukan praktek, nah, Bapak harap kalian mencoba dulu di Android kalian masing-masing ya, dengan menggunakan aplikasi Well Education ya. Silakan nanti Bapak contohnya di depan Bapak putar ya. Ingat posisinya itu 2F ya, karena sekarang kita jobnya 2F. Nah, contoh kalian ambil jobnya yang 2F ya, kalian las. Nah, di aplikasi tersebut. Siap. Nah, Yang 2F. Ya, 2 mau. oke. Seperti itu ya. Ya, Pak. Usahakan titik hijaunya, ya itu titik hijaunya posisi di tengah, ya. Karena ketika posisi di tengah itu menandakan keakurasian. Nah, ketika ada di luar itu akan merah, titiknya akan merah. Nah, ini hasil ya, hasil yang kalian coba. Itu nanti ada nilainya di situ. Itu ya. Coba silakan. Nah, gimana? Sudah kalian coba? Sudah. Di aplikasi Android ya, Well Education ya. Iya, Pak. Oke, nah sekarang Bapak akan membagikan WPS, ya, membagikan WPS. Nanti kalian isi ya, sesuai dengan tadi yang instruksi di LKPD. Nah, sebelum itu Bapak harap ada satu orang untuk membacakan langkah-langkah pekerjaan agar sesuai dengan SOP ya. Oke, siapa yang akan membaca? Siap, saya, Pak. Oke, Brian. Silahkan, Brian. Langkah kerja. Yang pertama, baca instruksi kerja ini dengan seksama. Apabila ada yang kurang paham, tanyakan kepada instruktur. Kedua, baca gambar kerja dengan cermat dan teliti, identifikasi material, consumable material, mesin, dan peralatan yang diperlukan. Silahkan dibagikan ke kelompoknya masing-masing. Oleh karena itu, mohon izin Bapak akan mengganti kostum Bapak ya, baju dengan baju kerja ya. Baju safety. Oke. Nah, sekarang kita berada di tempat praktek ya, di mana kita akan menobservasi ya hasil kalian tadi diskusi perihal tentang menganalisis ya elektroda E6013 terhadap ketebalan plat ya, material yang sudah Bapak siapkan. Nah, di sini ya sesuai kelompok kalian masing-masing, di sini ada elektroda 2,0, 2,6 sama 3,2 ya, sesuai dengan instruksi yang di awal tadi Bapak sampaikan ya. Masing-masing kelompok sudah tahu
menggunakan elektroda berapa, plat ketebalan berapa ya. Paham ya? Nah, nanti untuk kelompok 1 ya, kalian siap-siap untuk melakukan proses observasi pengelasan 2F. Nanti di situ ada APD ya. APD kalian pakai dengan sebaik mungkin ya. Karena resiko atau kecelakaan kerja itu terjadi dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun ya, resiko kecelakaan kerja itu ada. Ingat, selalu menggunakan alat pelindung diri dengan baik ya untuk melakukan pengelasan. Paham? Di sini kalian sudah menggunakan APD ya, alat pelindung diri dengan komplit dan benar ya. Coba teman-teman perhatikan ya, ketika kita mengelas, nah, standarnya alat pelindung diri yang harus dipakai seperti ini ya. Jadi tidak boleh istilahnya ada satu yang tidak dipakai ya, karena keselamatan itu lebih utama. Oke, nah sekarang coba kalian perhatikan ya sini. Nah di sini sebelum kalian melakukan pengelasan, coba perhatikan dulu arahan yang Bapak sampaikan. Yang pertama, kalian gunakan alat pelindung diri dengan lengkap ya. Apron, sarung tangan, dan helm las. Kalian boleh menggunakan helm las otomatis ya, otomatis maupun yang manual. Nah, setelah itu pastikan mesin las kalian terhubung dengan arus PLN ya. Setelah itu kita nyalakan, posisikan di switch NMA, dan ampere kalian atur ya. Ampere kalian atur sesuai dengan WPS ya, WPS yang kalian isi. Nah, setelah itu kalian siapkan elektroda ya, dan peralatan yang lainnya. Nah, sekarang Bapak akan mencoba, perhatikan ya, perhatikan dari kuda-kuda sampai terjadinya nyala busur dan proses pengelasan. Nah, oke, silakan lihat ya. Nah, posisi 2F ya, posisi 2F itu seperti ini. Nah, pastikan sudutnya pas, ya, sudutnya pas, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Nah, arahkan semburan elektrodanya ke sudut T-join ya, atau sudut sambungan. Nah, terus dorong ya sampai selesai. Terus, nah, pastikan kuda-kuda kalian kuat ya. Terus sampai selesai. Oke. Nah, setelah selesai diangkat ya. Dan selanjutnya kalian bersihkan truknya ya, hasil pengelasan dibersihkan dan jangan lupa dikasih nama. Oke, paham ya? Silahkan kalian coba.
Tadi kalian sudah melaksanakan observasi di lapangan secara langsung ya, masing-masing kelompok, masing-masing orang melaksanakan pengelasan 2F ya dengan variabel ampere dengan ampere yang berbeda. Nah, tentunya nanti setelah kamu tadi melaksanakan observasi dan di awal tadi kalian diskusi ya, sehingga di akhir ini kalian harus mempresentasikan ya hasil kalian tadi observasi ya melalui pengisian WPS dengan ampere seberapa, dengan diameter elektroda seberapa, sehingga menghasilkan hasil pengelasan yang bagus. Nah, presentasikan di masing-masing kelompok, dan Bapak harap ada sesi tanya jawab ya, tanya jawab tanyakan ya. Ketika ada hal yang harus dipertanyakan, nanti ketika teman kalian menjawab dan diakhiri nanti Bapak akan menambahkan hasil presentasi dan diskusi kalian. Silakan untuk kelompok pertama ya. Oke, silakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil keterampilan kami dalam welding prosedur standar. Teknik pengelasan, jumlah lapisan yang kami gunakan lapisan tunggal atau single phase dengan gerakan elektrodanya tanpa diayun atau stranger. Dengan parameter pengelasan, jenis elektroda yang digunakan E6013 dengan diameter elektrodanya 2 mm, arus las yang digunakannya 80 ampere. Terus jenis arusnya menggunakan arus DCF dengan kecepatan pengelasannya 10 cm per menit. Ya, silakan lanjut. Yang kedua, teknik pengelasan, jumlah lapisan tunggal single phase, gerakan elektroda tanpa diayun atau stringer, jenis elektroda E6013, diameter elektroda 2 mm, arus las 50 ampere, tegangan pol tidak ada, jenis arus polaritas DCF, kecepatan pengelasan 9 cm per menit. Teknik pengelasan, jenis lapisan tunggal single phase, gerakan elektroda tanpa diayun stranger, parameter pengelasan jenis elektroda E6013, diameter elektroda 2 mm, arus las ampere 30 ampere, tegangan volt tidak ada, jenis arus polaritas DCF, kecepatan pengelasan 7 cm per menit. Kesimpulan dari observasi melakukan analisis pengaruh penggunaan ampere terhadap pengelasan SMAW pada sambungan T join 1F. Percobaan 1 dengan arus 30 ampere dan diameter elektroda 2 mm. Untuk percobaan 2 dengan arus 50 ampere dan diameter elektroda 2 mm. Percobaan ketiga dengan arus 60 ampere dan diameter elektroda 2 mm. Hasil yang sesuai dengan kriteria adalah penggunaan arus 50 ampere. Oke, kasih aplaus buat kelompok 1. Ya. Excellent. Oke, itu hasil kalian diskusi dan observasi ya. Jadi kesimpulannya, ketebalan pengelasan platnya 2 mili itu ketika menggunakan kawat 2,0 gitu ya. Itu ampernya sekitar 50-an. Baru nanti hasil pengelasannya bagus ya. Oke, silakan duduk ya. Ini maaf, coba hasilnya. Nah, ini hasil pengelasannya. Nah, ini hasil pengelasannya ya. Hasil pengelasannya yang tadi dicoba. Yang kedua mana? Oh iya, ini yang kedua. Yang ketiga. Oh ya, ada ya. Satu lagi di sana ya. Oke. Ini hasil pengelasannya. Oke, silakan untuk kelompok pertama. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus.
Nah, sekarang Bapak akan buka sesi tanya jawab ya. Silahkan kepada teman-teman saling tanya jawab ya antar kelompok. Untuk menanyakan ya perihal tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya. Silahkan siapa yang akan bertanya? Siap, saya Pak. Oke. Oke, baik. Dirli, silahkan Dirli. Izin bertanya untuk kelompok 1, apakah setting ampere pengelasan ada keterikatannya dengan kecepatan pengelasan? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih untuk Dirli atas pertanyaannya. Saya izin menjawab apa yang sudah disampaikan Bapak Solin saat pembelajaran kemarin. Cara setting ampere selanjutnya berdasarkan kecepatan pengelasan atau sering dikenal dengan travel speed. Jika Anda cenderung mengelas dengan kecepatan yang tinggi, maka arus yang digunakan juga harus lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan ampere yang tinggi berpengaruh terhadap kecepatan busur yang mencair. Semakin tinggi ampere yang digunakan, maka elektroda juga akan mencair semakin cepat. Dan sebaliknya, jika arus yang dipakai rendah, maka elektroda mencairnya lebih pelan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Rio. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Oke, excellent ya. Tepuk tangan. Nah. Sok, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Oke. izin bertanya, akibat dari pengaturan ampere yang terlalu kecil, apa yang terjadi pada hasil pengelasannya? Oke, izin menjawab. Akibat dari pengaturan ampere terlalu kecil, salah satunya terjadi cacat las porosity. Sebuah cacat las pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada well metal dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Resiko tertangkapnya gas hasil evolusi akan lebih besar pada sambungan T daripada sambungan butt joint, terutama saat pengelasan fillet di kedua sisi. Oke, gimana? Kelompok 2 atas jawabannya. Oke, excellent. Tepuk tangan. Nah, pertanyaan terakhir untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Siapa? Oh iya, Adit. Izin bertanya, penyebab dari cacat porosity apa? Oke, silakan Teguh. Penyebab cacat porosity adalah yang pertama elektroda digunakan lembab, yang kedua elektrodanya terlalu panjang, yang ketiga ampere pengelasan terlalu rendah, yang keempat travel speednya terlalu tinggi, dan yang kelima ada kotoran pada benda kerja. Oke, gimana jawabannya? Ya, excellent. Oke. Nah, sekarang tiba di akhirnya ya. Tadi kalian sudah melaksanakan diskusi antar kelompok ya dengan permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak berikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan melakukan observasi langsung ya, melakukan proses pengelasan dan semua melaksanakan ya. Nah, tiba saatnya untuk Bapak memberikan refleksi buat kalian. Yang dimana pembelajaran tadi ya, mulai dari diskusi, praktek, dan presentasi, dan tanya jawab ya yang tadi kalian lakukan. Nah, itu menjadikan suatu bekal nanti ya. Ketika kalian setelah lulus dan memasuki dunia industri ya, yang mau ke industri ya sok silahkan ya, mau kuliah mangga silahkan. Tentunya itu menjadi bekal kalian ya ketika nanti selesai di SMK Negeri 1 Karawang. Tentunya dari Bapak hanya bisa
memberikan apa yang pernah Bapak rasakan dan Bapak alami ketika berada di dunia pendidikan dan di industri. Ya, jadi ketika kalian membiasakan membacakan pedoman 5K, ya, terus dan mengamalkannya, itu pasti akan ada dampak baik ya terhadap diri kalian nanti. Paham ya? Oke. Jangan lupa. Nah, nanti kalian boleh silakan buka HP-nya, buka ya di e-learning SMKN 1 Karawang ya. E-link tip SMKN 1 Karawang /sch.id. Nah, kalian buka ya, silakan buka. HP-nya ada kan? Buka. Nah, di situ ada tes formatif. Tes formatif buat kalian di mana kalian kerjakan dan nanti hasilnya akan Bapak share di grup WA. Itu ya. Sebelum mengakhiri, Bapak pengen tahu cek yel-yel ya. Siap? Oke. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Neskar. Always number one. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai ya pembelajaran dari tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi kalian pelajari itu bermanfaat bagi kalian kelak ke depannya. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa ya. Kita jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya ya, karena masih ada pertemuan-pertemuan yang akan membahas tentang dasar-dasar pengelasan SMAW ya. Oke, silahkan kepada KM untuk mempersiapkan. Siap. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, aku minta kita berdoa agar diberi keberkahan dalam hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa? SMK bisa. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Siap, terima kasih Pak.